Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M Abdul. Nah, kali ini kita kedatangan sampel propertinya Pak Muhammad Irfan ya. Ini kebetulan beliau memberi kesempatan untuk kita tinjau ya, atau kita uji berat jenis dari dirham wakala. Ini dirham wakala, ini 2 dirham ya. Ini gambarnya Keraton Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, ini satu lagi 1 dirham, nanti kita lihat belakangnya. Dan ada juga setengah dirham, ini Amir Zaim Saidi ya. Oke. Nah, ini sertifikatnya ya. Oke, kita buka satu-satu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dilihat ini agak sedikit warnanya agak berbeda ya, agak sedikit keunguan. Tapi kalau dilihat di sini putih, di sini juga putih. Nah, nanti kita coba kita bersihkan, kita izin dibersihkan ya. Ini agak keunguan. Oke, kita taruh dulu 2 dirham. Dan ini 1,5 dirham. Ini agak ada sedikit noda, tapi kayak seperti noda gesek ini ya. Gesek cepat, jadi kayak ada yang menempel. Oke. Ada 2,5 dirhamnya. Nah, nanti cuman kita akan uji satu aja ya, sampling aja ya. Nah, ini dia. Nah, ini satu lagi. Oke. Nah, ini ada sedikit bercak, cuman nggak kelihatan ya, spot gitu di sini nggak terlalu kelihatan kalau di cahaya. Nah, itu dikit, mungkin kalau kelihatan langsung baru, maksudnya kalau melihat langsung. Oke, tapi kita cek. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pengecekan berat jenis, kita cek dulu menggunakan magnet ini ya. Nah, ini magnet yang sudah kita bentuk. Iklan sedikit, bisa dicari di Tokped. Oke. Nah, jadi balik lagi, kalau perak itu perak asli, dia tetap bereaksi dengan magnet tapi tidak menempel, melainkan sliding ya, atau dia jatuh secara perlahan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia akan slide perlahan. Jadi kalau perak murni dia akan slide seperti ini. Dia tidak nempel tapi dia akan setengah jatuh. Nah, oke. Ini kita coba yang lainnya, yang setengah dirham. Nah, itu lihat, sangat smooth. Satu lagi kita tes, sangat smooth sekali ya, kelihatan. Mungkin kita zoom. Oke, terlalu besar ternyata, gak apa-apa, kita mundurin. Nah, ini kita coba yang 1 dirham. Nah, itu slide-nya perlahan sekali. Nah, itu perlahan sekali seperti itu. Nah, bisa dilihat perlahan ya. Nah, oke. Nah, kita coba kalau yang agak palsu, misalkan kita ambil contoh di sini, uang 500 zaman dulu ya. Mungkin kita mundurin dikit.
Oke. Nih. Tuh, kencang sekali. Ngerodotnya beda ya. Tuh, beda. Ini bisa lihat perlahan. Ini juga sama, perlahan. Ya, kalau udah kayak begini, boleh dibilang ini perak murni ya. Nah, gitu. Oke. Zoom out kembali. Oke. Ya. Kita lanjut. Satu-satu sebelum kita masuk ke ke hitung beratnya, kita hitung ya. Ini kita cari dimensinya sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita tahu rumusnya itu pakai rumus tabung. Jadi mencari volume, baru nanti kita ketahuan kita bagi dengan berat jenisnya itu dapat berapa gramnya. Sebenarnya seperti itu. Nah, terutama untuk pencetak biasanya untuk mencari ketebalannya dulu gitu. Oke. Ini yang Cirebon ya. Oke. 25,8788. Di sini di spesifikasinya ada nggak? Oh, 26. Ya, kurang lebih ya 26. Karena 2588. Oke. Terus ketebalannya kita cek. Nyalakan dulu. Oke. Sudah 0. Kita langsung saja. Nah, ini 1,21. Nah, ini ada rumusnya. Kalau rumusnya itu kita sebenarnya nanti kalau udah dapat berat jenisnya juga kita bisa hitung. Oke, nanti kita hitung juga. Oke, yang ini 1 dirham. Ini Tanjung Pura kalau nggak salah ya, lambangnya seperti ini ya. Oke, kita nolkan dulu. Oke, ya, hasilnya adalah 22,18. Kalau nggak salah ini 23 ya, tapi agak sedikit jauh kalau 18. Oke, ketebalannya. Ketebalannya itu 0,77. Lanjut, setengah dirham kita sampling aja satu saja ya, yang kita hitung. Ini kita nolkan dulu. Lebarnya 18,17 mm. Ketebalannya 0,66, rata-rata segini ya, 0,66, 0,56 ya. Oke. Kita coba di timbangan yang sini dulu ya. Saya coba timbangan di sini. Yang 2 dirham dulu. Di sini tulisannya berapa? Oh, nggak ada tulisan berapa gram, tapi di spek saja menyebutkan 5,95. Oke, tes 5,96. Oh, kurang lebih oke, bagus. Itu tadi 2 dirham. Ini sekarang kita cek 1 dirham 3,01. Oke. Kita tes yang setengah dirham. Di sini ada tulisannya 1,4. Aduh,
agak-agak, mata saya agak-agak, kita coba zoom. 1487 ya, 7 atau 57. Oke. 1,49. Oke. Ini mungkin bisa lebih jelas. 4 nanti 2 kalau nggak salah ini aja nanti ya, 2,975. Oh, bagi 2 berarti 1448 berarti ya. Oke. Sama 1,5. Oke. Nah, sini kita pakai timbangan ini, kita tes dulu, kita nolkan dulu, kita taruh. Oke. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu. Mohon maaf, maksudnya dari yang 2 dirham dulu. 3 berubah angin. Kita tes. Oke, 0. Oke. Nah, hasilnya adalah tutup 5,9563. Oh, turun lagi 2. Oke, kita ambil, kita cek errornya, harusnya kembali ke, agar tidak error, kembali ke oke, bagus, 0,0 di bawah plus minus 10. Toleransinya masih bisa kita ambil ya. Oke, kita taruh lagi. Sekarang yang 1 dirham. $3,0117. Ini kembali ke 0 normal, minus 1 minus 2. Oke, si normal. Oke, 0 kita nolkan lagi, nggak apa-apa. Oke, ini yang kita taruh yang agak mulus ya, nggak ada bercaknya, yang setengah dirham. Oke, 1,4840. Oke. Oh, 39 berubah. Oke, kita ambil, diharapkan errornya di bawah plus minus 10. Oke, ternyata 0. Nah, oke, sekarang kita taruh di atas air. Kita buka dulu. Oke, di atas air kita mulai dari yang
2 dirham. Ini kita taruhnya begini ya, agak miring dikit. Agak kaku, mohon maaf. Oke, hasilnya adalah, kita zoom di sini ya. Oke, kita lakukan adjust tadi karena agak terlalu jauh ya naruhnya, jadi takut errornya lebih tinggi, jadi kita adjust penempatannya agar tangan lebih mudah menaruh. Oke, kita taruh seperti biasa. Toleransinya adalah plus minus 10. Nah, jadi di bawah itu kita bisa gunakan ya, plus minus 10. Oke, 5,3968. Oke. Oke. Nah, ternyata kembali ke 0 ya. Jadi data tadi bisa kita gunakan. Sangat bagus sekali ketika ke 0. Oke, kita mulai yang 1 dirham. Tadi 2 dirham. 1 dirham. Oke, hasilnya adalah 2,728. Oh, 7279. Oke, balik lagi. Oke, ambil datanya ini. Seperti biasa, di bawah plus minus 10. Ternyata di atas 10 ya. Kita ulangi kembali. Sih, minus 10. Oke, kita taruh. Ulangi. Oke. 2,7291. Ini harusnya oke tadi karena minusnya ya, minus 10. Ini oke. Ambil. Oke, kita harapkan plus minusnya di bawah 10. Ternyata 5. Oke, sangat baik. 3. Oke, minusnya antara 3 atau 4. Untuk mempercepat kita tar saja. Nah, kita mulai dengan yang setengah dirham. Maksudnya kita lanjutkan lagi dengan setengah dirham. Oke.
3441. Kita cek errornya sebisa mungkin di bawah plus minus 10. Jika tidak, kita ulangi kembali. Ternyata minus 9. Minus 9 nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Kita taruh terlebih dahulu 2 kali. Oke. Kita taruh kembali ya. Satu koma 34444 45. Oke, mudah-mudahan errornya di bawah plus minus 10. Oke, masih bergerak. Ternyata minus 5. Oke, data masih bisa digunakan. Kita ambil data ini ya. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan berikutnya. Oke, kita sebelum lanjut ke masukkan ke database, kita sudah hitung dulu di sini ya. Jadi dari hasilnya itu yang 2 dirham itu, nah ini 2 dirham 101% ya. Nah, jadi semuanya hampir rata-rata 101%, atau boleh dibilang murni 999 ya. Nah, 99,99% lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita mau hitung bagaimana cara mendapatkan volume. Itu rumus tabung ya, rumus tabungnya. Maksudnya kita kurang lebih cari volume itu sama seperti rumus tabung. Nah, sebelum rumus tabung kita cari dulu adalah alasnya. Nah, alasnya itu kalau nggak salah rumusnya sama rumusnya itu adalah, oh kenapa ini nggak bisa, oke, sorry. Nah, rumusnya itu adalah, rumus alasnya itu adalah VR kuadrat ya. Nah, terus kalau dia ada volumenya tinggal dikali tingginya. Nah, dari sini coba kita hitung ya. Jadi di sini konstantanya ini adalah V-nya itu adalah 22 dibagi 7 atau 3,14. Nah, dikalikan dengan R. R-nya ini adalah setengah dari 25 ya. Setengahnya dari 25 atau jari-jari ya. 25 ini. Oke, kita hitung coba ya. Jadi ininya adalah karena sudah dikalikan jadinya adalah 167,314. Nah, tingginya dikali dengan 1,21. Nah, ini tingginya milimeter ya satuannya ya. Oke, kita hitung ya jadinya. Oke. Jadi ini kali ini hasilnya sekitar 525, terus dikali dengan 1,21 hasilnya adalah 636,016. Nah, ini hasilnya adalah mm kubik. Nah, sedangkan perak itu adalah 10
cm kubik ya. Nah, jadi berat jenisnya perak. Nah, jadi dari sini 636 ini kita konversi dulu ke cm. Artinya kita bagi 1000. Nah, kalau dibagi 1000, coba kita hitung. Kita bagi dengan 1000. Oke, sama dengan per 1000 ya. Sama dengan 0,6336 otomatis ya. Nah, ini udah sentimeter kubik. Nah, tadi berat jenisnya adalah 10,49. Nah, jadi ini kita kalikan. Nah, kita kalikan nih dengan 0,636 aja dulu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Oke. Nah, hasilnya kita geser dikit. Hasilnya adalah hasilnya adalah sekitar 6,671 sekian lah ya. Nah, ini berarti ini kalau nggak salah gram per sentimeter kubik kalau nggak salah ya. Ini ada gramnya nih, sini gram, ini gram. Nah, jadi hasilnya harusnya ini adalah 6 kalau nggak salah harusnya adalah 6,671 gram. Nah, dari sini sama nggak dengan ini? Nah, di situ 5,9. Ada sedikit perbedaan, yaitu sebesar berapa ya? Berarti ya dikurangi 5,9562. Nah, itu sekitar 0,7 bedanya, 0,71 sekian. Nah, ini tipis sekali. Nah, dari sini kenapa ini ada sedikit gap? Karena ketika kita mengukur ketebalan ini, ketebalannya tidak rata. Artinya ada yang emboss naik dan turun. Nah, di sana ada sedikit perbedaan. Artinya kalau ini perbedaannya hanya dikit, nah berarti kurang lebih kemurniannya ya bagus ya gitu. Jadi 0,71 perbedaannya hanya 0,71 gram itu karena di embossnya itu ada yang naik, ada yang tebal ya. Nah, itu kita kan ukurnya rata gitu. Jadi di situ ada perbedaannya sedikit. Nah, mungkin kalau ada masukan atau salah perhitungan dari saya mohon dikoreksi juga. Ini yang saya tahu ya untuk mendapatkan volumenya gitu. Volume dan juga perkalian terhadap berat jenisnya. Oke. Kita langsung masuk ke database. Oke, dari perhitungannya kita masuk ya. Kita langsung ke database. Nah, tadi setelah kita sedikit menghitung teori, tadi di perhitungannya itu yang volume itu sentimeter kubik, sedangkan yang kita hitung 10 konstantanya itu 10,49 itu berat jenis gram per cm kubik. Nah, jadi cm dicoret ya kan, sentimeter kubik dengan sentimeter kubik dicoret, sisanya gram. Jadi yang dicari adalah gramasinya tadi ya, masanya ya. Nah, jadi tadi sedikit koreksi aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita pilih validasi di sini ya. Ini database yang kita sudah masukkan. Nah, ini 2 dirham ya.
ini versi, maksudnya dirham wakala. Ini yang Tanjung Pura yang 1 dirham, satu lagi yang setengah dirham. Nah ini dia, jadi hasilnya dari mana ya, dari sini ya tadi ya. Ini berat di udaranya, ini berat di air, sehingga dapat volumenya, baru dibagi dengan berat di berat di udara dibagi dengan volume bendanya, sehingga dapat berat jenisnya ini. Nah di sini berat jenisnya dibagi dengan, nah ini 10,49 ini hasilnya 1, atau secara persentase jadi 100. Nah tapi kalau 100 biasanya campurannya pasti ke emas larinya karena dia lebih tinggi. Cuman memang dalam perhitungan kasar ya, istilahnya menggunakan timbangan ini pasti ada sedikit errornya ya. Jadi kurang lebih perak ini boleh dikatakan murni gitu. Nah oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga jangan lupa untuk klik link untuk video lainnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika tidak, diputar kembali dan dikaji kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.